Penasaran. Tadi penasaran mana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman. Sore. Di sini saya akan mengupas tentang buku tentang media dan politik karya dari Salvatore Simonetta. Tebalnya 257 halaman. Tak itu ya. 257 halaman dan tapi saya tidak akan membahas semua. Mungkin ada item-itemnya dan di sini saya sebenarnya bukan PPT. Di sini lebih ke bagan-bagan supaya lebih terfokus gitu ya. Ada beberapa aja yang saya capture dan bisa menjadi pembahasan, mungkin nanti bisa menjadi semacam bahan untuk diskusi. Karena kalau ditarik pada ini ke 2009 gitu ya. Kalau yang usia angkatan saya ada beberapa peristiwa yang muncul di situ. Ada sebuah dinamika yang 2009 itu menarik menjadi perhatian publik, tapi mungkin bagi teman-teman ini ada sesuatu yang pada waktu itu nggak ikuti secara intens. Hipotesa saya seperti itu. Karena di sini ada orang film ya, dan di sini ada orang literasi, dan ada Cak Suada sama Mas Billy, saya akan memulai ini dari luar buku terlebih dahulu dengan sebuah film yang judulnya All the President Men. Ada yang pernah dengar ya? Teman-teman LPM saya meyakini pasti mendengar film ini. Dan ini di luar konteks buku. All the President Men, mungkin ada yang pernah dengar film ini? Yang dibintangi oleh Brad Everett sama Dustin Hoffman. Oke. Film ini menceritakan tentang dua jurnalis Washington Post yang bernama Bob Woodward dan Carl Bernstein. Mereka menginvestigasi sebuah ketidaklaziman di kantor Partai Demokrat. Ada laporan masuk bahwa di kantor Partai Demokrat, bukan Demokrat Indonesia ya, Partai Demokrat di Amerika, dulu kan di Amerika itu kan hanya ada dua partai besar, Partai Republik sama Partai Demokrat. Di situ ketangkep 5 orang, mereka sedang melakukan sesuatu oleh FBI. Kemudian mereka diproses dan prosesnya itu hilang begitu saja. Kemudian dari hasil investigasi dua wartawan Washington Post ini, dia mendapatkan informasi dari seseorang yang di film itu digambarkan mereka bernegosiasi dan penyerahan data itu di sebuah jembatan yang gelap. Kemudian ada orang yang menyerahkan data yang di situ disebut sebagai deep throat. Dan ternyata data itu menyebutkan bahwa 5 orang itu melakukan pertasan. Itu 72 ya. Pertasannya beda dengan pertasan sekarang. Pertasannya sekarang kan digital. Mencuri dokumen 1, 2, menempatkan alat sadap untuk memonitor yang terjadi di sentral pusat kantor Partai Demokrat itu. Kemudian digerebek sama FBI dan hilang gitu. Kemudian dari hasil investigasi itu menemukan bahwa ada keterkaitan Richard Nixon dalam proses itu. Richard Nixon itu adalah presiden pada saat itu. Bahwa keterkaitan itulah yang ditulis oleh dua wartawan ini. Bahkan mereka sempat telepon narasumber setengah 12 malam hanya untuk menunjukkan berita itu tidak naik. Mereka butuh cover buat site. Cover buat site itu gimana? Cover buat site itu salah satunya adalah ada upaya untuk melakukan konfirmasi. Setengah 12 malam dia telepon salah satu menteri dan dia hanya mendapatkan satu jawaban dan itu cukup. Jawabannya adalah kamu gila gitu. Itu cukup sudah cover buat set gitu ya. Langsung ditutup, sudah cukup. Dan berita itu naik di Washington Post. Pada akhirnya terungkap bahwa memang benar-benar terjadi penyimpangan yang disebut dengan Watergate. Watergate, di situ lokasi dari kantor Demokrat itu adalah Watergate. Dan berita dari Washington Post itu terus bergulir dan melahirkan impeachment.
kepada Presiden Nixon, dan Nixon pada Agustus 1974 akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden Amerika. Dari sini apa yang kita dapat? Bahwa memang sebuah berita, sebuah kekuasaan memang cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Nah, di sini pers itu menjalankan tugas sebagai anjing penjaga atau banyak disebut sebagai watchdog. Ketika semua terjebak dalam kekuasaan, tersandra atau apa, harapannya itu ada di pers, dan pers itu banyak disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Tapi banyak yang mempertanyakan apakah sekarang pers itu sudah menjalankan fungsi sebagai pilar demokrasi keempat dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Vina tadi. Ini sebagai ucapan selamat datang pada dua sinias yang datang itu. Jumlah itu ke film sih, aja buku sih. Titik tengahnya ya. Oke. Jadi aku membutuhkan ini sebagai contekan kelas ini. Oke. Gak, saya bawa bukunya, saya baca. Emang ini nyontek tak kayak turunan. Oke. Saya memulai buku ini dari halaman 121. Saya tidak linear ya. Dari halaman 121 yang ingin menggambarkan di mana setting buku ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa, kalau era-era pers itu, ketika kita bicara tentang politik dan pers itu pasti ada beberapa era ya. Era dari era penjajahan, era Orde Lama, era Orde Baru, era Orde Reformasi. Orde Reformasi pun itu terbagi menjadi era disrupsi, gitu. Era disrupsi. Dan di sini secara garis besar kita bisa dibagi menjadi awal Orde Baru, pertengahan Orde Baru, dan Orde Reformasi. Gitu. Yang mana pada Orde Baru itu pers berfungsi sebagai alat politik pemerintahan. Gitu. Alat politik pemerintahan, yaitu menekankan pers yang bertanggung jawab, pers Pancasila gitu kan. Dan disinilah ada kontrol yang penuh dari pemerintah terhadap pers. Ketika pers dianggap tidak sesuai dengan arah-arah pembangunan, maka pers itu akan mendapatkan punishment. Punishmentnya apa? Pada era sebelum reformasi, pada era Orde Baru, salah satu mekanismenya itu adalah surat izin usaha penerbitan pers yang ada di Menteri Penerangan. Menteri Penerangan yang paling populer, Harmoko. Gitu ya. Dan sebenarnya kata-kata pembangunan itu multitafsir. Ketika ada penyimpangan yang diungkap oleh pers dan itu dianggap mengancam stabilitas, maka akan ada pembedelan. Intervensinya sangat tinggi sekali. Maka selama Orde Baru itu ada 70 pembedelan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap pers. Yang paling akhir pembedelan itu pada tanggal 21 Juni 1994, yaitu pembedelan majalah Tempo, Detik, dan Editor. Tidak disebutkan secara jelas alasannya, tapi banyak yang mengkaitkan itu berkaitan dengan pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur, yang mana ada penggelembungan dana dan ternyata speknya itu tidak sesuai dengan iklim tropis yang ada di Indonesia, yang akhirnya mengakibatkan kapal perang bekas Jerman Timur itu menjadi mangkrak. Itu menimbulkan menimbulkan perlawanan yang sangat kuat dan menjadi salah satu pemicu sedikit atau besar reformasi pada 98 ya. Dan akhirnya pada 99 muncul undang-undang pers nomor 40 tahun 99 yang meniadakan kontrol dari Kementerian Penerangan. Jadi tidak ada surat izin usaha penerbitan pers lagi untuk pendirian pers bebas dan asalkan berbadan hukum seperti itu. Memang ada plus minus di sini. Ada sebuah seperti sebuah keran ditutup, dibuka, biar gitu ya. Pers tidak terkontrol lagi dan banyak
penumpang gelap demokrasi di situ. Jumlah pers itu selama 32 tahun Orde Baru jumlah pers itu 289 koran. Kemudian dalam 1 tahun mulai dari 2 tahun ya, 99 sampai 2000 itu jumlah pers menjadi 1680 sekian, naik berapa kali lipat karena mereka sudah tidak dibatasi lagi. Dan di situ banyak hal-hal yang positif tapi banyak juga negatif. Lah, kita bicara dalam konteks buku ini, setting waktunya adalah tahun 2009 November sampai dengan April 2010, yang mana sebenarnya kepentingan dari siapa? Salvatore Simamata ini adalah untuk tesisnya ketika dia menempuh magister di UGM ya, ilmu komunikasi UGM. Jadi dia mengamati secara kuantitatif bagaimana pemberitaan di 3 surat kabar, yaitu Republika, Harian Kompas, dan Media Indonesia. Langsung saja. Lah, gambarannya adalah pada saat itu adalah pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY kedua. Pemerintahan SBY kedua, dia itu membangun sebuah koalisi gemuk gitu ya. Jumlah pendukung koalisinya itu mencapai 76%. Sementara oposisinya hanya 24%. Nah, di sini kemudian Salvatore mencoba untuk memotret bagaimana sikap oposisional dari media terhadap pemerintahan koalisi ini. Salah satu yang bisa menjadi tolak ukur untuk koran itu, untuk sikap oposisional itu adalah pertama tajuk rencana. Ada yang tahu tajuk rencana nggak? Jangan-jangan di antara kalian ini ada yang belum pernah baca koran. Udah pernah baca koran belum? Tajuk rencana itu merupakan sikap editorial dari media itu yang menuliskan sikapnya secara subjektif gitu ya, terhadap sebuah persoalan, mengungkap fakta, kemudian aspek pendukungnya, dan ada saran biasanya di akhir gitu ya. Dan sikap oposisi itu banyak ditunjukkan melalui tajuk rencana dan berita utama. Berita utama kalau di koran itu misalkan halaman 1 ya, halaman 1 di koran itu biasanya ada judul yang paling gede, itu headline ya. Sudah pernah baca koran belum? Sudah ya, sorry. Sekarang kan jarang banget kan koran ya. Itu, jadi dia menghitung dari tajuk rencana sama berita utamanya. Dan ternyata Republika, Kompas, dan Media Indonesia itu memang betul-betul menjalankan fungsi oposisionalnya. Oposisi, dia beroposisi gitu. Apakah media itu netral? Enggak sebenarnya, dia itu bersikap. Salah satu bentuk sikapnya itu adalah tajuk rencana dan berita utama. Berita utama itu dari pemilihan narasumbernya. Dari pemilihan narasumbernya. Ya. Dari pemilihan narasumber gitu ya. Lah, di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah apakah narasumber yang dipilih itu adalah yang mengkritisi dibagi juga. Apakah mengkritisi itu ada kepentingan, misalkan lawan politik oposisinya, atau dia adalah pengamat-pengamat yang tidak berkepentingan secara langsung gitu ya. Kalau yang berkepentingan secara langsung, misalkan oposisi yang ada di DPR, maka oposisi yang diambil itu adalah oposisi reaktif. Media itu melakukan oposisi reaktif karena dia memotret aktivitas dari orang yang kontra. Kalau misalnya kita bicara tentang isu-isu yang muncul pada 2009-2010, itu ada 3 yang paling terlihat, yaitu konflik cicak dan buaya. Saya meyakini kayaknya yang tahu ini hanya Kang Narno sama Mas Luki. Cicak dan buaya, ketika itu ada konflik yang sangat keras antara kepolisian dan KPK ya. Kemudian ini ada yang tahu nggak? Yang atas kanan
andai aku gayus tambunan. Ini adalah salah seorang tahanan, seorang pegawai pajak yang ditahan di rutan Brimob di Mangga 2. Kemudian dia ketahuan melihat tenis lapangan, event tenis lapangan internasional itu di Bali gitu ya. Kok bisa dia jalan-jalan sampai di situ? Dan itu terpotret oleh fotografer Kompas kalau nggak salah. Itu ya. Kemudian isu yang ketiga adalah Bank Senturi. Bank Senturi itu kontroversial gitu ya. Jadi negara berusaha menyelamatkan, versi dari pemerintah, negara berusaha menyelamatkan Bank Senturi dengan mengeluarkan dana talangan 6,7 triliun. Nah, pada saat itu ada semacam kontroversial. Di satu sisi untuk kepentingan ekonomi itu sah-sah saja, tapi dari kacamata yang lain DPR itu menganggap ini ada kerugian negara sehingga akhirnya membuat panitia hak angket. Nah, di sini terlihat betul bagaimana tiga media itu betul-betul menjalankan fungsi oposisionalnya dan mengkritisi pemerintahan gitu ya. Di sini terlihat oposisi proaktif yang mana media itu berusaha mencari narasumber yang untuk mengkonfrontasi pemerintah secara langsung. Itu kalau proaktif ya, misalkan pengamat-pengamat. Kalau reaktif dia itu hanya memotret pergerakan dari kayak pansus angket dan lain-lain ya. Ini ya, yang jadi sasaran itu yang jadi sasaran itu adalah presiden paling banyak, kemudian wakil presiden, kemudian kepolisian yang paling banyak di situ, yang menjadi sasaran kritik kita. Kemudian yang banyak menjadi narasumber adalah orang-orang penantang gitu ya, orang-orang penantang tapi di luar DPR oposisi. Jadi media di sini mengambil narasumber seperti pengamat atau akademisi yang dia itu mengkritisi, tapi dia tidak berkepentingan secara langsung dengan pemerintah gitu ya. Ini adalah narasumber yang tidak berkepentingan. Mungkin nanti kita pertajam di diskusi ya, tapi ini ada satu sebelum saya tutup. Kita bicara dalam konteks yang ideal, bahwa sebenarnya antara negara, state, kapital, pasar, dan civil society itu harusnya ada dalam posisi yang sejajar. Kalau di negara demokratis, kalau di negara otoriter itu state dan kapital mereka menghegemoni civil society. Kalau di negara-negara demokratis mereka harus ada pada posisi yang seimbang gitu. Kemudian bagaimana jika state dan kapital itu menghegemoni civil society? Disitulah sebenarnya tugas dari media. Bagaimana caranya civil society yang tertindas, yang tidak tersuarakan itu bisa tersuarakan gitu. Kalau kita mengambil dari Galton's Triangle gitu. Kemudian sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang mungkin relevan dan tidak relevan. Dinamika yang muncul pada 2009 sampai 2010 ketika kita komparasikan dengan sekarang 2024 sampai mungkin 5 tahun ke depan, itu adalah dinamika yang hampir mirip, yaitu berkaitan dengan konteks koalisi. Ada sebuah koalisi gemuk yang ada di pemerintah yang disebut dengan King Plus, yang mana King Plus itu sudah menguasai parlemen sekarang berkisar antara 81%, bahkan bisa 100% kalau seandainya nanti ada kompromi antara Megawati dan Prabowo sehingga Sudah kompromi. ada kompromi gitu ya untuk menyelamatkan itu ya. Situasi ini akan kita hadapi gitu ya. Situasi ini akan kita hadapi. Itu yang relevan antara 2009, 2010 dan sekarang. Yang kedua yang tidak relevan adalah sekarang ada fenomena paperless, yang mana surat kabar ini hanya surat kabar ya. Surat kabar itu mulai tertinggal gitu. Surat kabar mulai tertinggal dan
sudah ada sebuah era disrupsi, kita ada pada sebuah era digital. Kemudian banyak peran-peran yang sudah selain itu banyak peran-peran yang peran-peran media, peran-peran pers itu yang sudah diambil oleh warga dengan adanya new media, citizen journalism, media sosial. Makanya perlawanan-perlawanan yang muncul sekarang tidak hanya mengandalkan media massa aja. Beberapa fenomena belakangan banyak muncul perlawan dari media sosial dan itu sudah terbukti. Tapi memang pada 2009-2010 itu ada Facebook pada waktu itu, Cicak dan Buaya sempat viral di Facebook. Dan itu menimbulkan perlawanan ketika Bibit sama Trianto dan Chandra Lisa dikriminalisasi, itu muncul di Facebook. Ada gerakan yang sangat masif di situ 2009. Sekarang mungkin yang punya Facebook hanya bapak-bapak di belakang itu. Teman-teman di depan ini paling nggak ada yang punya Facebook ini. Itu aja sebagai pemantik dari saya. Maaf kalau kepanjangan Pak Siraj. Terima kasih Pak Tony atas penjelasannya terkait buku berjudul Media dan Politik karya Salvatore Simarmata. Apa ya? Bapak. Cukup menarik karena buku ini ternyata menjelaskan bagaimana media itu bersikap terhadap pemerintahan yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Danu. Itu ada dua sikap, yaitu oposisional proaktif dan reaktif. Nah, mungkin karena sudah banyak yang datang, mungkin saya berharap juga ada banyak feedback dari para audien. Mungkin yang mau bertanya silakan mengacungkan tangan, memperkenalkan diri dan nih. Kameramen kok tanya di sini? Gak apa-apa. Oke. Mau kemana? Maju apa di situ? Maju saja. Gak usah. Ngomong. Cuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky. Saya agak penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Mas sing materi. Saya bukunya apa? Bukunya apa? Simarmata. Karyanya Burhanuddin Muhtadi. Nah, karyanya Burhanuddin Muhtadi. Nah, tadi kan sempat disinggung perihal tentang bagaimana sebegitu mengerikannya ketika partai politik itu tidak mempunyai ideologi. Kita melihat tahun 50-an ketika itu PKI, banyak dari partai-partai itu punya ideologi masing-masing. Tapi sekarang kita melihat semuanya bahkan ini nggak mempunyai ideologi. Partai-partai tidak mempunyai ideologi. Nah, mungkin dari karya Pak Burhan Muhtadi, apakah ada sampaian ataupun perkataan dari Pak Burhan terkait gambarannya ketika partai politik ini tidak mempunyai ideologi? Nah, mungkin itu sih yang saya tanyakan. Karena sebab hari-hari ini partai politik masih saya lihat itu tidak mempunyai ideologi. Sebesar PDI, sebesar Gerindra, sebesar PKB, sebesar apapun lah, itu tidak mempunyai ideologi. Sangat apalah itu. Cukup itu, terima kasih. Terima kasih Mas Riki. Ini sampean ngawur. Katanya partai politik tidak punya ideologi. Padahal kan punya ideologi Pancasila. Mungkin bisa langsung dikasih feedback oleh Mas Alvin, bagaimana gambaran ketika partai politik di Indonesia ini tidak memiliki ideologi, kurang lebih begitu.
Oke, sebelumnya makasih pada Mas Ruki atas pertanyaannya. Bagaimana ya gambaran partai politik tidak berideologi pada buku ini? Ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Kalau di sini sedikit digambarkan bahwa jika partai tidak berideologi, maka para calegnya akan berfokus pada bagaimanapun caranya ingin fokus bagaimana suara itu bisa melejit untuk dirinya, gitu. Ketika maju menjadi kepala daerah ataupun anggota legislatif, dan pastinya yang akan dibawa nilai seorang anggota legislatif yang jika terpilih akan berkompromi dengan yang mayoritas. Itu di buku ini juga tertulis seperti itu. Mungkin itu ya jawaban singkat dari saya. Bagaimana Mas Riki, ada feedback? Feedback saya di baik, itu tadi kan yang disampaikan terkait hal yang santai bro, yang sifatnya adalah vertikal. Nah, ini aku akan sedikit mempertanyakan bagaimana yang berkaitan dengan hal horizontal. Tadi kan disampaikan bahwasanya ketika partai politik itu tidak mempunyai ideologi, itu akan gampang untuk berkompromi dengan partai-partai yang lebih besar dan lain-lain. Anggotanya. Nah, ini dampak seperti apa dampak seperti apa yang dirasakan oleh seorang rakyat ataupun masyarakat sipil ketika partai politik itu sendiri tidak mempunyai ideologi? Kan tadi kan sudah disampaikan bahwasanya yang mudah berkompromi adalah partai-partai politik dan lain-lain. Nah, dampak yang paling signifikan, yang paling terasa itu seperti apa? Kalau kita sebagai masyarakat, dampaknya seperti apa? Mungkin itu. Kalau di buku ini belum dijelaskan ya bagaimana dampak ke rakyatnya. Tetapi saya ingin sedikit menjawab ya. Pastilah ketika para anggota berkompromi dengan mayoritas yang notabene ingin aman, akan ada ketidakadilan pada sisi rakyat sendiri. Nah, apapun dari kebijakan-kebijakan itu, kebijakan yang akan dikeluarkan, sebagian akan tidak berpihak kepada rakyatnya. Misalnya yang sudah terlihat di media sosial ya, tentang yang sudah terjadi, yakni Omnibus Law. Meskipun banyak yang sudah mengkritik kalau di dataran legislatif sudah mengetok dan mayoritas setuju, ya akan menguntungkan salah satu pihak dan rakyat akan dirugikan seperti itu. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih untuk Mas Riki. Beri tepuk tangannya dong untuk Mas Riki. Gak usah Mungkin dari audien lain ada pertanyaan. Oke, ada Mas Ainu dari warga Kediri Selatan. Di Selatan saya sebenarnya ada. Aku Kediri Timur loh, Radi sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainu dari warga Kesel, Kediri Selatan. Mohon maaf baru datang karena jauh dari selatan, tadi ban bocor. Saya tadi sampai di sini pembahasan dari Mas Danu yang bagian Galtung Triangle itu tadi. Saya ingin menanyakan begini. Media kan posisinya di tengah-tengah itu tadi. Fenomena hari ini sosial media atau citizen tersebut itu di mana posisinya? Apakah dia setara dengan media yang dimaksud di Galtung Triangle tadi atau tidak gitu?
Yang kedua kemudian dalam negara demokrasi tadi seharusnya kan posisi state, civil society, and capital itu sejajar. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan paparan dari Mas Dani tadi kan tidak sejajar. Civil society berada di bawah. Apakah dengan adanya citizen tadi kemudian media yang andaikan media terus menggempur, terus beroposisi, apakah bisa mensejajarkan itu? Mungkin cukup itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aino. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Danu. Oke. Tahu kayak sama Tadi disampaikan kalau saya di hampir di paparan akhir itu saya menyampaikan bahwa ada pergeseran ya, dan itu sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Media yang melawan zaman dia akan tergilas gitu. Media itu terbukti banyak media yang media yang berbasis cetak itu tergulung ya. Ini data ini 2000 1600, kemudian 2023 itu tinggal 423, tinggal seperempatnya. Kemudian ini tidak lepas dari era disrupsi, penggunaan internet, yang mana sekarang sudah mencapai 212,9. Bahkan penggunaan ponsel itu, jumlah pengguna ponsel itu melampaui jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu ada 278 pada tahun 2023, jumlah ponsel itu ada 353. Tapi berarti asumsinya banyak orang Indonesia itu yang punya HP lebih dari satu gitu, kalau di rata-rata gitu ya. Dan fenomenanya pengguna media sosial itu mencapai 139 juta gitu ya. Nah, posisi media sosial di mana? Itu ya pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua. Pertama. Kalau kita bicara dalam konteks fungsi ya, ketika ada pada konteks fungsi harusnya ada di memperkuat pers gitu ya. Tapi memang media sosial itu dia tidak diamanahkan sebuah tanggung jawab. Berbeda dengan pers. Pers itu ada sebuah tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang. Salah satunya misalkan menginformasikan, mengedukasi, kontrol sosial, fungsi ekonomi. Kemudian kalau media sosial itu tidak ada gitu ya. Jadi misalkan kita bicara dalam konteks orang yang ada dalam sistem itu, orang yang ada dalam sistem pers itu, dia itu tidak sekedar bekerja untuk mencari penghasilan, tapi ada sebuah tanggung jawab terhadap publik untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Dan di situ ada kode etik, dan di situ dia ada pelindungan hukumnya. Kalau mengacu pada undang-undang, ketika ada pelanggaran yang berkaitan dengan tulisan, dia tidak bisa dipidana. Ini akan berbeda dengan media sosial. Sebenarnya harapannya bisa memperkuat gitu ya. Tapi di media sosial sekarang banyak terjadi manipulasi juga. Jangankan media sosial, pers yang sudah ada kode etiknya, ada arahan dari regulasi seperti itu banyak kesusupan dengan kepemilikan dari praktisi-praktisi politik yang kemudian membajak pers, membajak frekuensi kalau kita bicara dalam konteks televisi untuk kepentingan politiknya, dan itu menyimpang dan tidak ada tindakan tegas terhadap mereka gitu ya, dalam penyimpangan itu. Apalagi media sosial, kita bisa menyaksikan dalam pilpres kemarin bagaimana buzzer itu bisa merajai seperti itu gitu ya, sehingga kita tidak bisa melihat sebuah ukuran kebenaran itu yang mana gitu. Ukuran kebenaran yang mana, karena banyak manipulasi.
banyak keruh di media sosial itu. Jadi antara harapan dan realita itu tidak ekuivalen gitu ya. Kita berharapnya seperti itu, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Harapannya sekarang mau tidak mau media mainstream dalam kurung pers itu mengikuti arus besar itu. Kita bisa melihat bagaimana pengembangan dari Tempo yang akhirnya bikin podcast kayak Bocor Halus Politik, dan ternyata viewernya cukup tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana media-media mainstream yang menjadi acuan kita itu juga punya channel-channel di media sosial gitu ya, mulai dari Facebook, YouTube gitu ya, dan menyuarakan kepentingan publik di situ. Jadi itu merupakan sebuah medan laga gitu ya. Dan sebenarnya sekali lagi secara idealnya pers itu ada kepentingannya itu ada ke publik gitu ya. Ketika kita bicara dalam konteks penyikapan politik redaksi kayak tajuk atau editor itu kan tulisan yang berupa opini kan. Itu di media itu bersifat otonom. Dia itu tidak terikat oleh siapapun. Dia itu menyuarakannya secara independen untuk kepentingan publik. Intinya di situ. Idealnya seperti itu. Gitu Mas. Yang belum terjawab. Bagaimana Mas? Yang kedua tadi Pak, Yes. terkait apa itu gantung triangle itu kan tidak setara. Tidak setara. Nah, apakah media dan media sosial mungkin bisa menyetarakan itu? Beberapa kali media sosial sudah ikut menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan. Ya, Bahkan banyak peran-peran dari media mainstream itu bisa digantikan oleh media sosial. Gitu ya. Saya kira sebagai bagian dari ruang publik itu harus dioptimalkan media sosial. Dan ternyata media sosial juga banyak berperan di situ untuk menggantikan itu gitu. Jadi itu akan terus terjadi di mana di mana ada marginalisasi pada civil society gitu ya, oleh pasar, oleh negara, dan di situ harus ada yang menyuarakan. Dan siapa yang menyuarakan itu harus ada medianya gitu ya. Dan dua-duanya ini ada pada posisi yang saling melengkapi gitu. Yang paling ada pada sebuah situasi yang zero gitu, seandainya tidak ada yang menyuarakan gitu ya. Karena media itu sebenarnya meskipun punya penyikapan politik, dia tidak bisa bersuara sendiri. Dia tidak mungkin menyuarakan, tidak harus ada orang yang bersuara. Misalkan tidak ada oposisi, kita bicara dalam konteks di Kediri misalkan. Kediri itu rata-rata homogen, secara perpolitikannya homogen, dan dia tidak ekspresif gitu ya. Sehingga kita mencari di ekstra parlementer. Ekstra parlementer ada yang kredibel enggak untuk bisa menyuarakan persoalan-persoalan di masyarakat. Gitu. Bagaimana Mas Anu? Clear ya? clear. Tapi kalau bentuk tindakan tegas itu terhadap media yang menyimpang itu gimana Pak? Seharusnya Tindakan tegas itu ya, Bang. yang dengan tadi sempat bilang bahwa banyak media pers yang melakukan penyimpangan tapi tidak ada tindakan tegas entah itu dari Jadi gini, fenomenanya sekarang itu jumlah media, tapi ini kisaran ya, jumlah media yang ada di Indonesia itu sekitar 50.000. Sementara untuk menunjukkan bahwa media itu betul-betul melakukan aktivitas jurnalistik, sekarang itu kan ada verifikasi faktual di Dewan Pers. Yang terverifikasi faktual itu jumlahnya saat ini dari 1.700 menuju ke 1.800. Berarti nggak ada 10%-nya ya. Kemudian aktivitas apa yang mereka lakukan? Yang di luar yang terverifikasi itu, mereka potensial untuk melakukan
hal-hal yang di luar kegiatan jurnalistik. Ketika mereka dalam produk jurnalistiknya itu menyimpang, maka ada salurannya sendiri. Tapi di luar itu, saya meyakini teman-teman pasti pernah mendengar selentingan. Banyak yang melakukan pemerasan atau aktivitas di luar jurnalistik, itu berarti kriminal. Tapi kalau produk jurnalistiknya kalian laporkan, misalkan ada yang dirugikan, kemudian dia melaporkan ke polisi, sama polisi akan dikembalikan ke Dewan Pers gitu. Ada mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan undang-undang pers. Tapi kalau personalnya itu melakukan kejahatan, katakanlah pemerasan gitu, maka itu sudah ranahnya ke kepolisian. Empirik ya, pengalaman empirik sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu ketika saya masih menjadi pengurus di Aji Kediri, itu saya sama beberapa perwakilan organisasi lain itu diundang sama kepala sekolah dan situ ada Dewan Pers di di sebuah SMA Grogol yang dekatnya bandara. Di situ semua kepala sekolah itu bengok semua karena perilaku dari orang yang mengatasnamakan wartawan. Dan sebenarnya pada waktu itu Dewan Pers meminta organisasi itu MOU dengan organisasi profesi. Tapi pada waktu itu sangat kita pertimbangkan betul. Karena kita harus memverifikasi kita kerjasama, mereka harus betul-betul clear kan. Kalau enggak kan kita melindungi mereka gitu. Di satu sisi seperti itu. Jadi masih jadi bahan diskusi gitu. Nah, orang-orang yang memanfaatkan situasi itu banyak disebut sebagai penumpang gelap kebebasan pers gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi tindakan tegasnya kalau berkaitan dengan produknya kita nggak bisa, tapi kan berkaitan dengan perilaku orangnya, misalkan dia melakukan perilaku kriminal, itu bisa ke kepolisian.